Bagaimana cara mengecek STR kita di KTKI, Kak? Karena sejak tahun 2012 sampai 2013 saya sudah proses pengajuan STR secara kolektif dari rumah sakit tempat saya bekerja sebelum saya resign. Karena dari DPC saya disuruh cek di KTKI. Oh, maybe nih mungkin ibu ini atau bapak ini belum nerima STR-nya gitu ya. Gimana cara ngeceknya, Kak? Atau kita singgung Ceknya KTKI dulu, sebentar, Kak? dulu kan masih MTKP kalau dulu. Jadi kalau dia masalahnya belum jadi itu dia konfirmasi nanyanya ke MTKP. MTKP kan masih bisa berfungsi. Oke, Kak. Atau kita bisa singgung KTKI sebentar, Kak, untuk pembeda masuknya? Saya buka materinya gitu. Ini Kak, ya aplikasinya. pembeda masuk antara RPL, ahli jenjang, sama perpanjangan. Coba saya buka ya. Coba saya lihat dulu ya. Karena sebenarnya memang materinya ada materi KTKI kan? Oke, Kak. Saya buka dulu yang STR yang versi 2.0 ya. Biar saya STR online versi 2.0. Ini kebetulan tadi saya ada akun teman kita yang mau perpanjangan STR ya. Saya coba buka dan saya akan perlihatkan dengan teman supaya mau perpanjangan. Ini contohnya ketika kita buka STR aplikasi KTKI, dia akan muncul seperti ini. Bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ada pemberitahuan maintenance, kita lewatkan saja. Dia akan muncul seperti ini. Share screen, Kak. Oh ya, tunggu ya. Share screen. Oke. Bisa lihat ya? Apa saya ulang dulu lagi ya? Buka pertamanya. Nah, ketika kita buka aplikasi KTKI Kemenkes, dia akan muncul seperti ini. Belum tampil. Oke, udah tampil, Kak. Ya, dia akan muncul seperti ini. Ketika kita panggil websitenya KTKI versi 2.0 STR online, dia akan muncul seperti ini layar pertamanya. Nah, dia akan kasih tahu kita perhatian, pemberitahuan sebelum masuk. Jadi, teman-teman harus membacanya pelan-pelan. Setelah dibaca, siapkan dulu berkas dokumennya yang dibutuhkan. Nih, 1, harap dipersiapkan file yang akan diupload. Foto, ini maksimal 200 KB, latar belakang merah, posisi tegak, ini formatnya ini JPEG. Nih, PNG, JPG, sama JPEG. Nah, scan dulu dalam bentuk JPEG, 200 KB foto. Habis itu persiapkan KTP. Ini yang bagi yang pembuatan STR baru. Terus ijazah, sertifikat kompetensi. Untuk yang pembuat STR baru, itu dia harus melengkapi ijazah, sertifikat kompetensi, surat sehat, surat sumpah profesi, surat pernyataan patuh pada kode etik profesi, itu ukurannya 1 MB dalam bentuk PDF. Filenya semua itu dalam bentuk PDF, khusus yang ijazah, sertifikat kompetensi, surat sehat, surat sumpah profesi, surat pernyataan patuh pada kode etik profesi. Nah, ini bagi yang buat STR baru. Jangan lupa surat sehatnya itu harus ditandatangani oleh dokter yang ber-SIP. Bukan dokter yang punya NIP. Jadi ditulis di situ bukan NIP-nya di bawah nama dokternya, tapi SIP dokternya. Jangan salah, nanti ditolak sama sistem. Kemudian untuk yang memperpanjang STR itu hanya dia itu tidak membutuhkan, dia tidak perlu ijazah, tidak perlu surat kompetensi, yang perlu itu surat sehat sama STR lama. Jadi
sumpah profesi tidak perlu, sama surat pernyataan kode etik profesi itu tidak perlu untuk perpanjangan STR. Ya, perlu diingat ya. Nah, untuk yang RPL itu dia mempersiapkan ijazah yang D3, terus surat sehat yang ditandatangani oleh dokter yang ber-SIP, sama STR lamanya. Nah, itu bagi yang mau perpanjangan STR yang melalui RPL ya. Nah, itu semuanya di-scan dalam bentuk PDF, maksimalnya 1 MB dengan format PDF. Kecuali foto yang JPEG ya. Baru kita okekan bersedia. Nah, kalau yang di nomor 2 sampai ke bawah itu tidak perlu ini, Dinas Kesehatan Provinsi tidak wajib melakukan, ini cuma pemberitahuan. Jadi kita perhatikan yang atas ya, nomor 1 ya. Udah selesai, baru kita oke. Kan. Sudah oke, kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita akan lampak layar seperti ini. Nah, kita contoh ya, ini saya masukkan email teman kita ya. Kebetulan dia mau perpanjang STR juga. Saya buka dia biar bisa dibuka dalamnya isinya gimana sih gitu ya. Riana. @gmail.com. Teman-teman kalau belum punya PIN, klik yang di sini ya, belum punya PIN. Karena dia sudah punya PIN, dia buat masukkan PIN-nya. Tiga 1004. Oke, kita masuk. Nah, waktu kita masuk, nah, dia akan muncul seperti ini. Perhatikan teman-teman yang mau perpanjang buat baru sama yang RPL ya. Ini kalau kita sudah siapkan berkas. Bagi yang perpanjang STR, jangan lupa surat rekomendasi DPP-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jangan sempat salah pilih. Kalau dia mau buat STR pemula yang baru, dia klik registrasi baru. Ya. Kalau dia mau perpanjang STR, dia klik registrasi ulang. Ya. Kita coba yang registrasi baru. Ini bagi yang buat STR yang baru ya. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang baru mau buat STR. Wah, Kak Diana lost.
Kayaknya sinyalnya deh. Soalnya dari tadi di aku mati-mati terus juga. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, Kak Diana sepertinya lost connection. Kita tunggu dulu apakah masih bisa nyambung. Oke, kayaknya Kak Diananya tidak bisa nyambung. Ini coba Reni lanjutin dulu sebentar. Nah, ini tadi kebetulan Kak Diana tadi usernya di Kak Diana. Jadi saya coba aja, bisa nggak ya? Ini kita masuk, saya ulang sedikit tadi. Ini situsnya ktki.kemkes.go.id. Itu baik yang mau perpanjangan atau mau pendaftaran baru, semuanya situsnya di sini ktki.kemkes.go.id. Jadi yang harus kita lakukan adalah di sini kita pilih di aplikasi STR Online versi 2.0. Ini kita klik. Nah, ini kita tutup saja karena itu sudah lewat. Nah, seperti yang Kak Diana tadi bilang, ini silakan Bapak Ibu baca untuk poin yang penting itu di poin nomor 1. Itu untuk foto, masalah foto, KTP, dan ijazah, serta dokumen-dokumen pendukung yang akan kita lampirkan. Seperti itu. Nah, di sini harus kita centang. Saya sudah membaca dan memahami ketentuan di atas. Oke, kita centang dan kemudian kita tutup. Nah, di sini kita akan kendala karena tadi akunnya itu belum mengajukan perpanjangan atau boleh atau ada tunggu ya, saya minta akun dulu sebentar. Sebentar saya tunggu konfirmasi akun dulu ya. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini di luar perencanaan. Oke, di sini saya sudah dapat. Oke. 3W62 3W M0 M0. Oke, captcha-nya 202926. Oke, nah jadi di layar ini, ingat ya teman-teman, ini karena si user ini sudah punya PIN. Tapi kalau misalnya belum punya PIN, di sini kita klik belum punya PIN, atau misalnya kita sudah mendaftar tapi kita lupa, di sini silakan klik lupa PIN. Seperti itu. Di ini karena kita udah ingat semua, jadi kita tinggal masuk aja. Oke, nah di sini sudah
langsung kebuka di menu yang tadi sempat terputus ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada menu registrasi baru, registrasi ulang, di sini cek status sama cetak kartu registrasi. Nah, di sini pengajuan cetak ulang STR. Nah, jadi di sini yang perlu kita tahu bedanya tuh apa sih gitu. Di sini registrasi baru. Nah, di sini digunakan untuk yang baru pertama kali mau ada STR. Sini, ini baru pertama kali ada STR. Nah, di sini kita kliknya di sini di registrasi baru. Nah, registrasi ulang di sini untuk bagi Bapak Ibu yang mau perpanjangan STR di sini. Mau yang tadi naik jenjang dari SMAK ke D3 dengan RPL. Nah, nih ambilnya di registrasi ulang juga gitu. Terus di sini ada cek status. Di sini apakah kalau misalnya kita sudah melakukan proses di yang 2 ini, kita bisa cek statusnya di sini apakah sudah terbit atau ditolak atau gimana. Nah, kita cek statusnya di sini. Nah, di sini untuk cetak kartu registrasi cuma satu aja fungsinya, cetak kartu doang. Nah, di sini ini pengajuan cetak ulang STR. Ini pengajuan cetak ulang ini fungsinya kalau misalnya STR-nya hilang. Nah, ini menunya. Jadi di sini semuanya ada. Nah, untuk registrasi baru kayaknya nggak usah harus saya jelasin karena ini menunya menurut saya sih sangat-sangat simpel. Ini hanya untuk memang registrasi baru. Tinggal ikutin aja step by step-nya, apa yang diminta sesuaiin aja. Ya, yang bingung itu bakalan nanti di sini. Di registrasi ulang STR. Karena di sini ada lagi pilihannya. Mau perpanjangankah, naik level kah, alih profesi, atau RPL. Jadi di sini Bapak Ibu jangan sampai salah pilih karena nanti kalau misalnya udah salah pilih itu kedepannya bakalan susah untuk mau mengcutnya, mau nolaknya itu susah gitu. Jadi di sini ada ini perpanjangan. Perpanjangan ini khusus untuk pengajuan STR kedua setelah STR lama sudah habis masa berlakunya seperti itu. Nah, terus di sini ada untuk naik level. Naik level ini ditujukan untuk dari D3 ke D4 gitu. Nih untuk pilihannya naik dari D3 ke D4 atau ini alih profesi. Misalnya nih, entah dari analis mau jadi ke farmasi ibaratnya gitu. Jadi kalau bisa gitu kan. Jadi ini untuk alih profesinya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu semua dari SMAK naik ke D3 dengan cara RPL, nah Bapak Ibu harus pilih RPL, tidak ke perpanjangan atau ke naik level. Itu pilihannya RPL. Seperti itu. Jadi di sini udah, jadi ini poin pentingnya jangan sampai salah pilih gitu. Ini saya kira-kira bisa nggak ya klik? Oh, bisa. Jadi di sini tinggal isi nama aja. Di sini Di sini nih kita tadi pilihnya perpanjangan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tinggal diisi namanya siapa, tempat tanggal lahir apa. Nih, nomor STR-nya hati-hati ya, masukin 7 digit terakhir pada nomor STR. Jadi Bapak Ibu jangan salah pilih seperti itu. Nah, kita coba lagi registrasi ulang. Kita pilih naik level. Nah, sama. Itu pilihannya sama. Jadi jangan sampai salah pilih Bapak Ibu. Untuk registrasi baru. Nah, untuk tadi saya lupa. Di registrasi baru itu ada 2 bottom. Bottom yang pertama ialah lulus sebelum tahun 2013 dan lulus setelah tahun 2013. Di sini tuh cuma ada yang perlu diperhatikan ialah kalau seandainya Bapak Ibu lulus, oke, terklik. Ya, balik lagi. Ya, balik lagi.
Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya Ibu ada registrasi baru, di sini pilihannya ialah lulus sebelum tahun 2013 dan lulus tahun 2013 dan sesudahnya. Ini maksudnya 2013 di sini misalnya lulus sebelum tahun 2013 itu ialah 2012, 2011 itu ke bawah berarti 2013 ke bawah gitu. Sedangkan untuk yang ini ialah lulus tahun 2013 ke atas dari 2013, 14, 15, 16 seperti itu. Nah, ini bedanya di mana gitu. Ini nanti akan beda di uji kompetensinya gitu. Jadi lulus tahun 2013 itu sudah harus pakai uji kompetensi. Nah, gimana nih kalau misalnya pendaftaran STR baru sebelum tahun 2013 dan itu STR pertama kali. Untuk kolom uji kompetensinya oke, dia gagal. Oke, ini kita nggak bisa save karena di sini nomor KTP-nya kosong dan Bapak ini dia sudah mengajukan STR perpanjangan. Jadi otomatis di sistem tidak bisa mendetek dia sebagai perpanjangan baru, sebagai pengajuan baru. Jadi otomatis ketolak sama sistemnya seperti itu. Jadi kalau untuk website KTKI sebenarnya hanya di situ aja yang jadi masalah itu banyak dari Bapak Ibu sekalian yang salah. Yang untuk kayak contohnya tuh diregistrasi ulang yang seharusnya milihnya itu RPL, dipilihnya tuh ke naik level. Karena kan berpikirannya dari SMAK pindah ke D3 naik level nih. Enggak, sebenarnya tidak seperti itu. Karena RPL itu dia sendiri. Gitu. Terus, oh ya, yang kalau misalnya tahun tamatnya di bawah 2013, untuk kolom uji kompetensi itu diisi dengan nomor ijazah D3-nya, terus tempat, ini saya nggak bisa klik karena akunnya tuh sudah terverifikasi ke register ulang gitu, jadi saya nggak bisa buka. Jadi nanti itu untuk kolom pengisian nomor sertifikat uji kompetensi itu diisi dengan nomor ijazah dan nomornya nomor ijazah, tempat dilaksanakan uji kompetensi itu nama kampus, dan tanggal sertifikat uji kompetensi itu dibikin dengan tanggal ijazah keluar. Itu aja sih sebenarnya. Bu Diananya sudah online lagi. Ada yang mau ditambahin lagi, Kak Diana? Biar ini share screen dari sini atau dari sana? Sepertinya sudah cukup karena waktunya sudah mulai habis. Jadi sepertinya udah bisa lah, sudah punya ada gambaran intinya sebelum masuk di dalam STR online versi 2.0 itu jangan lupa berkasnya dipersiapkan dulu. Nah, pesan buat teman-teman yang mau membuat STR yang baru membuat STR, ingat bahwasanya surat kode etik profesi itu harus dibuatkan dari DPC. Karena suratnya itu harus memakai kop surat. Kalau dulu mungkin kita bikin kode etik profesi sendiri, kita buat sendiri, tanda tangan sendiri. Nah, sekarang itu harus dibuatkan dari DPC karena memakai kop surat DPC. Otomatis sebelum kita membuat STR, pastikan kita itu sudah terdaftar sebagai anggota DPC di mana tempat kita berada. Ketika kita sudah mendaftar sebagai anggota Patelki di DPC, otomatis kita juga berhak, ada hak dan kewajiban yang bisa kita terima. Contohnya, minta dibuatkan surat kode etik profesi dari DPC. Jadi itu bisa dipakai untuk pembuatan STR baru bagi yang membuat STR baru. Itu perlu diingat. Nanti kalau tidak
memakai kop surat DPC nanti ditolak dong dari pusat kode etik profesinya. Jadi pastikan lengkap berkasnya baru masuk aplikasi STR online. Tadi ada teman juga saya lihat ada pertanyaan tadi itu di mana didapatkan PIN-nya. Nanti ketika kita buka STR online versi 2.0 itu, setelah kita membaca perhatian yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan, kita okekan, nanti kan di situ disuruh masukkan email. Kalau kita belum punya PIN, kita akan pilih belum punya PIN. Ketika kita klik belum punya PIN, itu nanti akan dikirimkan, akan di-email PIN-nya ke kita. Gitu. Nanti kalau ketika kita sudah terima PIN-nya, kita masuk kembali aplikasinya itu, suruh masukkan emailnya sama nomor PIN-nya. Begitu. Di situ cara mendapatkan PIN-nya. Kalau kita mau mendapatkannya. Itu aja sepertinya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau waktunya sudah singkat, ada yang mau dipertanyakan bisa? Mbak Sundri? Oke Kak Diana, Cukup jelas ya sepertinya. Sepertinya sudah cukup jelas. Mohon maaf tadi saya tutup karena saya pikir tidak ada KTKI, tapi ternyata masih memungkinkan untuk disampaikan untuk KTKI-nya. Terima kasih untuk Mbak Diana dan Mbak Rini yang sudah dapat ikut serta berpartisipasi membawakan materi ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dari Mbak Diana, tiba-tiba lost contact ya dengan kami. Mungkin karena masalah sinyal ya Mbak Diana, di sini lagi hujan soalnya ya. Iya, signalnya jadi mati tiba-tiba. Iya, alhamdulillah sudah diambil alih oleh Mbak Rini, sudah dibantu. Jadi akhirnya semuanya bisa terinformasikan dengan baik. Acara kami kembalikan dulu ke Mbak Rini untuk menyelenggarakan kuisnya. Barangkali silakan Mbak Rini. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Kayaknya di kolom chat juga, di kolom Q&A juga udah pada nggak sabar untuk mana nih link chatnya kayak gitu ya. Tapi sebelum kita mulai link chat, Kak Di, ini ada pertanyaan menarik sekali. Tenampak pula gitu kan. Jadi pertanyaannya dari Hanif Rindra dari PKM Sindang Indramayu. Pada ranah logbook pelayanan, misal teman saya terdaftar di DPC Jawa Barat Indramayu. Pada 5 tahun masa STR teman saya bekerja, tahun pertama dan kedua teman saya bekerja di Indramayu. Lalu tahun ketiga teman saya bekerja di Jakarta dan belum sempat pindah keanggotaan. Oh, jadi dia di tahun ketiga itu keanggotaannya masih Indramayu, tapi tempat kerjanya sudah pindah. Pada tahun keempat dan kelima, dia kembali lagi ke Indramayu bekerja. Apakah logbook dari Jakarta diakui oleh Patelki Jawa Barat Indramayu? Oh, diakui dong. Itu kan layanan profesi kita. Yang pasti dibuat tetap, kalau mau dibuat tetap, tapi tanda tangan dan semuanya dari tempat kita sebelumnya. Bisa diakui dong, kan itu kan profesi layanan kita. Oke, kayaknya satu lagi Kak, untuk memperjelas saja. Ini dari Ibu Evi Lindawati. Mohon tanya, kalau belum pernah punya uji kompetensi, bagaimana untuk perpanjangan STR? Perpanjangan STR kan tidak perlu uji kompetensi. Nah, seperti itu ya Bu Evi ya. Jadi uji kompetensi itu diberlakukan untuk pengajuan STR baru. Gitu. Ya. Jadi yang belum pernah punya STR itu harus melampirkan sertifikat uji kompetensi. Kalau untuk perpanjangan STR itu tidak perlu, cukup mengumpulkan 25 SKP saja. Begitu ya Bu Diana ya? Ya, benar. Oke, udah kayaknya semakin banyak nanti ngomel kuisnya mana gitu ya. Yang penting sudah ada pencerahan dari semuanya, yang rasanya masih bertanya-tanya ya sedikit sudah ada gambaran gitu.